ya DPR RI dari dapil luar negeri. Nah sekarang terkait dengan rame-rame barang milik pekerja migran yang tertahan di luar negeri itu muncul nih ya di hari ini. Saya lihat di hari ini ada seseorang yang saya tahu persis sedang menjalankan visi misi atau peran menjalankan misi ya atau peran untuk mencalonkan diri ke DPR RI dari luar negeri. Kok saya lihat tadi di channel YouTube-nya atau apa ya, seolah-olah dia merasa sebagai pejuang yang sedang memperjuangkan bagaimana barang-barang milik PM ini dibebaskan. Wah, ini bahaya. Ini cara manipulatif dan ini sangat tidak mendidik ya. Ini sangat tidak mendidik. Dulu yang bersangkutan nih ya, pernah kan secara bombastis ya memviralkan lewat YouTube-nya hanya dengan menolong kepulangan beberapa orang PMI ya dari luar negeri ke Indonesia. Bagi saya it's okay, siapapun yang ingin menyumbangkan rezekinya, menggunakan kemampuannya untuk membantu PMI, itu nggak masalah, itu keren banget. Tapi jika itu dikapitalisasi, ya diglorifikasi untuk kepentingan politik seolah-olah memiliki empati, nah ini nggak pas. Saya jawab sederhana misalnya, ya, wahai Anda yang sedang mencalonkan diri ke DPR RI, yang karena Anda memulangkan ya 1, 2, sampai 10 orang, sampai belasan orang ke Indonesia, kemudian Anda kapitalisasi untuk mencalonkan diri atau mendapatkan dukungan dan simpati dari PMI, saya ingin katakan BP2MI itu sudah memulangkan ya kurang lebih 106.000 yang dideportasi ke Indonesia, sudah memulangkan ya orang sakit 3.600 ke Indonesia selama saya pimpin. Kemudian BP2MI sudah memulangkan jenazah kurang lebih 2.400 jenazah ya, 2-3 hari peti jenazah setiap harinya ya yang datang ke Indonesia. Nah ini penting saya jelaskan. Tidak boleh ada pihak yang ingin ya memanfaatkan situasi yang sedang dialami secara serius oleh para pekerja migran Indonesia hanya untuk kepentingan politik. Sekali lagi, ini tidak mendidik ya, ini destruktif menurut saya. Karena saya selalu katakan di atas politik ada moral etik. Maka seseorang yang ingin ya mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara dengan memilih jalan politik, maka janganlah politik harus direbut, diperoleh dengan menghalalkan segala cara ya, yang kita tidak bisa membedakan lagi cara baik dan cara curang ya, cara kotor ya dan cara-cara yang bersih ya. Nauzubillahi min dzalik. Saya hanya menghimbau karena saya tahu persis bagaimana penderitaan pekerja migran. Saya bergumul dengan mereka ya, saya mampu menyelami rasa dan isi hati mereka ya, bagaimana setiap hari yang mereka harus hadapi dengan problem-problem yang sangat kompleks. Menurut saya terlalu tega kalau Anda paham bagaimana sulitnya ya para pekerja migran kita, bagaimana kompleksnya masalah-masalah yang mereka hadapi ya, bagaimana kreditnya, problematika juga yang selama ini mendera kehidupan mereka. Saya mohon dengan hormat, saya Benny Ramdhani, untuk Anda siapapun yang hari ini sedang mencalonkan diri kepada ke DPR RI, atau Anda yang sedang menjadi tim suksesnya, atau Anda yang sedang menjadi trompetnya ya, untuk tidak mengkapitalisasi ya isu-isu tentang pekerja migran Indonesia. Please, siapapun yang mau ya menunjukkan empati kepada pekerja migran, nggak ada masalah ya, fine aja. Jika Anda punya rezeki, jika Anda punya relasi yang karena itu Anda ingin membantu PMI termasuk pemulangan, nggak ada masalah. Jika Anda ingin ya menggunakan karena Anda punya kedekatan dengan pejabat tertentu, membisikkan sesuatu agar keputusan dari pejabat itu mempercepat hal-hal yang sangat ditunggu PMI, itu baik, itu keren banget ya. Tapi sekali lagi, jangan dikapitalisasi apapun perjuangan Anda ya dengan cara-cara yang manipulatif ya, seolah-olah kita empati, seolah-olah kita peduli, tapi dibalik itu ada motif kepentingan politik untuk Anda mendapatkan dukungan dalam mencalonkan diri ke DPR RI. Please ya, saya mohon dengan hormat nih ya, saya masih sopan lah untuk tidak menyebut nama ya, saya tidak menyebut nama karena
Dari apa yang saya lihat di channel YouTube tadi, banyak hal yang bisa saya patahkan. Misalnya ya, kalau dikatakan besok akan segera dieksekusi barang-barang PMI, katakan dikeluarkan. Oke, ya itu yang diharapkan PMI. Tapi sesungguhnya jangan merasa bahwa kalau itu besok dieksekusi, ya bahwa itu seolah-olah adalah kami eksekusi karena kami peduli PMI. No, itu kewajiban Anda, ya. Dan kalau saya mau buka, Presiden jelas kok tanggal 3 Agustus di mana saya hadir dalam rapat itu mengatakan 2 minggu peraturan sudah keluar. Jadi kalau memang peduli, kalau memang empati, kenapa harus berbulan-bulan? Itu kan? Kenapa nggak berbulan-bulan? Dan saya ingat persis di telinga saya dikatakan waktu itu dibisiki ketika saya jalan keluar dari istana. Ya, beliau mengatakan kepada saya, oke Mas Ben, ini nggak perlu ya, nggak perlu kita harus membuat aturan-aturan baru, gitu ya. Kita langsung eksekusi saja. Wah, saya udah seneng tuh. Saya pikir 2 minggu. Ini kalau saya buka ke publik, tapi saya masih sopan, ya untuk udahlah, biarkan ini berproses. Walaupun tadi ya, dan sejak berbulan-bulan kita kecewa kenapa proses yang perintah Presiden harus 2 minggu kok sampai bulanan, itu ya. Dan kalau memang tidak bisa 2 minggu, kenapa juga dalam rapat dengan Presiden tidak berani katakan izin Bapak Presiden karena ini prosesnya begini, makanya tidak mungkin 2 minggu. Kenapa? Itu tidak dikatakan dan tidak ada keberanian sedikit pun untuk bicara di hadapan Presiden. Tapi di depan Presiden jawabannya adalah siap, siap, ya. Tentu saya mengaminkan pertemuan dengan Presiden itu karena kewenangan ini kan bukan ada di saya. Kewenangan ini ada di 2 pihak, di Kementerian Perdagangan dan di Kementerian Keuangan. Demikian juga dengan ya, pelaksanaan dari aturan itu di lapangan, bukan kewenangan dan tanggung jawab Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, ya. Nah, kepada saudaraku ya, yuk mungkin ini pertama mungkin ya bagi Anda untuk berpolitik ya, pertama bagi Anda untuk mencalonkan diri, atau mungkin Anda adalah orang yang memiliki pandangan bahwa politik itu jahat, politik itu busuk, politik itu brengsek. Enggak juga. Yang busuk, yang brengsek, yang jahat itu ya orangnya. Politik itu mulia kok. Ya, politik itu mulia sejauh mana politik dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemuliaan hidup, ya, memiliki semangat untuk memperjuangkan kemuliaan rakyat yang dia perjuangkan. Sederhana kok, ya, tidak sulit kok. Jadi sekali lagi please saya minta, sebagaimana di channel YouTube yang saya ikuti tadi siang, stop dan mohon untuk tidak mengkapitalisasi isu-isu pekerja migran Indonesia untuk kepentingan politik, ya, politik pribadi atau politik partai, gitu ya. Stop untuk tidak mengkapitalisasi isu-isu terkait pekerja migran Indonesia untuk kepentingan politik pribadi maupun kepentingan politik partai. Saya nonton tadi YouTube-nya, ya, bombastis banget, ya, bombastis banget. Besok akan dieksekusi, hari ini saya sudah tanda tangani, yang harusnya aturan ini berlaku 3 bulan kemudian. Ini gimana? Ini cara-cara manipulatif yang tidak mendidik, ya, tidak edukatif kepada publik.